Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kali ini dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar PPKN tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 6. Hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban. Hak apa saja dan kewajiban apa saja yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak materinya bersama-sama. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Contoh hak kita adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pelajaran, mendapatkan uang saku, dan mendapatkan waktu istirahat. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya, kewajiban kita yang paling utama sebagai seorang siswa yaitu belajar sungguh-sungguh. Kemudian apalagi? Ya, mengerjakan PR atau tugas yang diberikan oleh guru dengan rasa tanggung jawab. Nah, ada yang tahu apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, contohnya alam, sosial, dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak dalam sebuah keluarga. Tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatannya. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan,
dan tingkah laku harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Contoh yang pertama itu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya itu menjaga kebersihan diri, menjauhkan diri dari narkoba, minuman keras dan rokok, menjaga sikap atau perilaku diri, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Contoh yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga itu menghormati orang tua, menyayangi adik, menghormati saudara yang lebih tua dari kita. Contoh yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang pertama itu ikut dalam kegiatan di desa, berperan dalam siskampling, menghormati orang tua di dalam masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan masyarakat, dan mensosialisasikan untuk menjauhkan diri dari rokok, miras, dan narkoba. Contoh yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia ini di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Contoh yang kelima itu tanggung jawab terhadap Tuhan. Contoh tanggung jawab terhadap Tuhan itu antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianutnya. Nah, tadi kalian sudah memahami tentang bentuk tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Apa yang disebut masyarakat? Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Nah, coba kalian lihat gambar tersebut. Suatu sore, Lani bersama ayah dan ibu sedang duduk di teras. Teras rumah mereka menghadap taman di depan rumah. Di taman itu tumbuh aneka tanaman bunga. Di sudut taman juga tumbuh pohon mangga. Suasana di teras rumah terasa sejuk. Tiba-tiba Lani terbatu-batu. Lani mencium bau asap. Kelihatannya seseorang tengah membakar sampah daun-daun yang belum kering. Asap sampah yang dibakar itu begitu pekat. Udara jadi tercemar. Menurutmu, bagaimana tindakan orang membakar sampah itu? Apakah dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Jika tidak, apa akibat dari tindakannya itu? Menjaga kenyamanan lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab warga masyarakat. Apa saja sih jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Jenis-jenis tanggung jawab sebagai masyarakat yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat menjadi tanggung jawab setiap anggota masyarakat. Sebagai contohnya, membuat peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan dari berbagai individu yang mempunyai latar belakang kehidupan berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat,
hendaknya dipegang prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Yang kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Dengan prinsip tersebut, kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Yang kedua, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Yang ketiga, bergaul dengan sesama warga masyarakat tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku, bangsa. Dan yang kelima, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Dengan membiasakan menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Beberapa manfaat yang dimaksud seperti berikut. Yang pertama, terwujudnya kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama warga masyarakat akan lebih rukun dan akrab. Dan yang ketiga, terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu antar warga masyarakat. Yang keempat, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Yang kelima, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Dan yang terakhir, pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Nah, yang jenis-jenis yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Masyarakat terbentuk atas dasar persamaan tujuan dan budaya antar warga masyarakat meskipun saling berbeda latar belakang asal-usul. Solidaritas atau rasa setia kawan sebagai warga masyarakat terus ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Salah satu bentuk solidaritas sosial adalah kerjasama atau gotong royong. Gotong royong dilakukan untuk menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Tiap-tiap warga masyarakat mempunyai persamaan derajat yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Menghormati persamaan derajat bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan antar warga masyarakat. Nah, jadi sebagai warga masyarakat, kita mempunyai beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang nyaman bagi seluruh warga masyarakat. Begitu pula kehidupan dalam sekolah dan kelas. Sebagai warga sekolah, kamu mempunyai tanggung jawab. Sekian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.